Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Arkelia Ingatariani dengan NIM K75222018 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai peran Big Data Analisis dalam sistem informasi manajemen. Langsung saja teman-teman kita simak videonya bersama-sama. Oke, yang pertama itu Big Data Analytics atau analisis Big Data. Yang pertama, Big Data adalah istilah ekspansif untuk cakupan informasi yang begitu luas atau kompleks, sehingga aplikasi penanganan informasi biasa tidak memadai. Kehadiran Big Data tidak terlepas dari kemajuan teknologi sensor, internet, dan penyimpanan di mana data dapat diakuisisi secara otomatis tanpa mengenal ruang dan waktu. Big Data Analytics adalah ilmu yang menggunakan teknik analisis data yang bervolume besar untuk menggali wawasan yang dapat ditindaklanjuti dari data besar. Lalu selanjutnya kita memasuki pembahasan peranan atau pemanfaatan Big Data dalam sistem informasi manajemen. Peranan atau pemanfaatan Big Data yang pertama yaitu kemajuan teknologi sensor, internet, dan penyimpanan. Yang kedua, analisa data secara komprehensif maupun pelatihan pembelajaran mesin untuk keperluan kecerdasan buatan. Yang ketiga, menjadi instrumen utama dan penting utamanya untuk IoT atau Internet of Things yang mampu mengumpulkan data dan mengolah data besar didukung infrastruktur yang mumpuni. Lalu yang terakhir, memvirtualisasikan dan menyimpan informasi secara efektif melalui repositori berbasis awan dengan biaya yang paling memadai. Oke, selanjutnya adalah metode analisis Big Data yang sering digunakan. Yang pertama ada eksplorasi data analisis atau EDA. EDA merupakan proses menganalisis dan menampilkan data bertujuan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang wawasan dari data. Lalu yang kedua ada visual data mining. Pada tahap ini pada metode ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama ada project planning phase, yang kedua ada data preparation phase, lalu yang ketiga ada data analysis phase. Lalu yang ketiga ada association analysis. Association analysis merupakan salah satu metode analisis yang sering digunakan dalam ilmu data saat ini dengan menemukan hubungan antara item dengan jumlah besar atau jaringan data. Lalu yang ketiga ada deep analysis. Deep analysis adalah analisa yang berpotensi dalam mengeksplorasi properti struktur kompleks dari big data. Lalu yang keempat ada procession analysis. Procession adalah pengurangan yang mengukur kesalahan acak atau metode yang menyebar dalam data. Ini menunjukkan seberapa baik suatu metode atau instrumen memberikan hasil yang sama ketika satu sampel diuji berulang kali. Lalu ada yang kelima yaitu divide and conquer analysis. Divide and conquer adalah strategi komputasi umum untuk meningkatkan efisiensi masalah dan kecepatan komputasi data yang besar. Melalui divide and conquer analysis, sebuah masalah secara rekursif dipecah menjadi 2 atau lebih submasalah dalam tahap pembagian. Berikut ini merupakan alat-alat yang biasa digunakan dalam analisis Big Data. Yang pertama yaitu Hadoop. Hadoop merupakan kerangka kerja open source yang dirancang untuk mengolah dan menganalisis Big Data secara terdistribusi. Hadoop terdiri dari 2 komponen utama, yaitu Hadoop Distributed File System atau HDFS dan MapReduce. Yang kedua yaitu Apache Spark. Apache Spark adalah platform analisis data open source yang cepat dan dapat dijalankan dalam lingkaran terdistribusi. Spark menyediakan antarmuka pemrograman yang mudah digunakan untuk mengolah dan menganalisis Big Data secara real time. Lalu yang ketiga ada Tableau. Tableau merupakan alat analisis visual yang memungkinkan kita untuk menjelajahi dan memvisualisasikan data secara interaktif. Dengan Tableau, kita dapat membuat grafik, diagram, dan dashboard yang menarik untuk menganalisis dan mengkomunikasikan wawasan dari Big Data kita. Lalu yang keempat ada Databricks. Databricks merupakan platform cloud-based yang menyediakan lingkungan untuk pengembangan dan eksekusi Apache Spark, cocok untuk analisis Big Data dan machine learning. Lalu yang terakhir ada R and Python. R and Python merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk analisis data dan pengembangan model statistik. R and Python sering digunakan dalam lingkungan Big Data untuk mengolah dan menganalisis Big Data. Lalu selanjutnya ada manfaat penerapan Big Data Analysis dalam sistem informasi manajemen untuk meningkatkan kinerja organisasi. Yang pertama ada personalisasi layanan dan pengalaman pelanggan.
pelanggan, yang kedua ada deteksi dan pencegahan kesehatan bisnis, yang ketiga ada efisiensi proses bisnis, yang keempat ada pengambilan keputusan yang lebih baik, yang kelima prediksi dan analisis tren, dan yang terakhir adalah optimasi operasional. Jadi pada manfaat penerapan big data analisis ini, yang pertama itu pengambilan keputusan yang lebih baik, maksudnya itu memungkinkan organisasi untuk menganalisis data dalam skala besar. Lalu yaitu prediksi dan analisis tren, yaitu organisasi dapat melakukan analisis prediktif untuk mengidentifikasi tren masa depan. Lalu ada optimasi operasional. Big data analisis dapat membantu organisasi dalam mengoptimalkan operasional mereka. Lalu efisiensi dalam proses bisnis, itu analisis big data dapat membantu organisasi dalam mengidentifikasi area-area di mana proses bisnis dapat dioptimalkan. Akhirnya kita berada pada penghujung video, yaitu kita masuk pada sesi closing statement. Jadi pada closing statement ini merupakan penerapan Big Data Analytics atau BDA dalam sistem informasi manajemen atau SIM memegang peranan krusial dalam mengubah cara organisasi mengelola dan memahami data. BDA memungkinkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data besar untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis fakta. Lalu metode analisis data yang umum digunakan melibatkan teknik seperti exploratory data analysis atau EDA, visual data mining, association analysis, deep analysis, dan lain sebagainya. Alat-alat yang digunakan meliputi Apasa Hadoop, Apasa Spark, Elasticsearch, Tableau, dan masih banyak lagi. Lalu yang terakhir yaitu manfaat penerapan BDA dalam sistem informasi manajemen, termasuk kemampuan untuk mengidentifikasi tren, memprediksi perilaku pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengoptimalkan strategi bisnis. Dengan menganalisis data besar, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih tepat waktu, lebih akurat, dan dapat diandalkan, dan juga membantu meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Jadi itu tadi penjelasan mengenai peran Big Data Analysis dalam sistem informasi manajemen. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.